Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Tentunya dengan nikmat kesehatan tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di luar ibadah. Jadi sudah sepantasnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab nikmat-nikmat tersebut niscaya jika kita diminta untuk menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka perlu kita mensyukurinya dengan syukur berupa praktik, bukan hanya ucapan, yaitu berupa praktik terus meningkatkan iman dan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam hingga Islam menjadi eksis dan tentunya sampai kepada kita. Itu merupakan nikmat yang lainnya, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, pada pembahasan kita kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu memahami isu teknis lewat editorial. Kita mulai di pengenalannya. Pengenalannya ada di halaman 86. Ya, halaman 86. Nah, mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis, ya. Mana? N2. Ya, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, yaitu berita ya, aktual yang sedang menjadi sorotan utama, kemudian fenomenal dan kontroversial, yaitu menimbulkan pendapat yang berbeda begitu. Kemudian teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana, atau teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Jadi editorial itu merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Siapa redaksi itu? Redaksinya adalah yang memiliki media massa, misalnya media massa analisa. Maka yang menulis teks editorial itu adalah pihak media massa analisa. Terhadap apa? Terhadap peristiwa, baik itu berita ataupun fenomena atau yang sifatnya kontroversi. Jadi editorial itu sifatnya seperti itu. Kalau antum melihat di koran, nanti bentuknya seperti tajuk rencana. Ada di bagian halaman depan, di pojok begitu, di ujung gitu, berupa tajuk yang isinya itu ulasan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas atau menjadi sorotan utama.
misalnya tentang pandemi gitu kan, atau mungkin tentang masker, bagaimana pandangan media massa terhadap hal tersebut, itu editorial. Kritisi terhadap hal tersebut. Kemudian bisa juga bentuknya itu artikel begitu, sebuah artikel yang juga di dalamnya itu merupakan pandangan dari redaktur koran atau yang meredaksikan koran itu, si redaksinya. Nah, dalam teks editorial ini ya, kalau kita melihatnya saat ini gitu ya, kalau digambarkannya mungkin kalau di koran agak sedikit susah karena tidak ada korannya. Maka kalau antum pernah melihat narasi Najwa Shihab, ada itu di TV One atau di Metro TV ya, atau di Kompas, ana lupa itu ya. Karena ana nontonnya di YouTube. Tapi yang pasti itu adalah dari redaksi sebuah media ya, sebuah media. Nah, di narasi itu Najwa Shihab itu membuat pandangan gitu ya, memberikan pandangan terhadap sebuah berita atau peristiwa yang masih fenomenal, kontroversial, misalnya tentang COVID-19 yang baru-baru ini begitu ya. Jadi permasalahan karena tidak ditundanya pemilihan umum ya, pilkada ya, tidak ditundanya pilkada. Nah, itu dijadikan sorotan, jadikan gambaran gitu ya, dijadikan pembahasan gitu, menjadikan pembahasan baru berkenaan dengan hal itu untuk diulas oleh redaktur koran atau media. Nah, itu kalau bentuknya bukan teks. Kalau teks dia bentuknya tajuk rencana atau berupa artikel begitu ya. Nah, itu adalah editorial. Kalau di TV One juga nanti muncul editorial yang mengulas tentang berita-berita yang menjadi sorotan utama. Nah, mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini, pendapat. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga program opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Nah, berarti sekarang sudah berpindah ya, berada di tengah surat kabar atau majalah. Berarti ada di tengah-tengah. Nah, dulu tajuk rencana atau editorial itu dia dikhususkan ada bagian tersendiri. Dulu ada di pojokan ya tajuk rencana itu. Sekarang sudah di tengah. Sudah lama tidak baca koran. Jika dicermati satu demi satu, setiap rubrik halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Pada bagian ini tulisan hanya bersifat memberitahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksudkan agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hari tersebut, pembaca akan lebih mampu memahami jika dilanjutkan dengan membaca opini. Toyib. Setelah membaca ini ya, ternyata dulu kan ada di tajuk rencana itu di pojokan begitu ya, pada masa dulu ya. Sekarang ternyata dibuat berada di, sebenarnya tidak di tengah sih, berada di bagian akhir halaman gitu ya, hampir berada di akhir halaman sebuah media cetak atau koran. Mengapa? Dimaksudkan agar pembaca itu tidak serta-merta langsung baca opini begitu. Jadi pembaca itu yang dibaca berita-berita terlebih dahulu, berita-berita yang lagi hotnya. Kemudian nanti baru membaca opininya bagaimana sih sebenarnya. Pandangan redaktur terhadap berita-berita yang telah kita baca itu apa sih yang sedang hotnya begitu. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan opini baru baca berita begitu. Jadinya tidak seru lagi. Jadi dianggap biar tambah seru udah disampaikan dulu berita-beritanya, nanti di halaman hampir terakhir begitu ya, baru terdapat si opini tadi atau teks-teks yang berupa editorial, baik itu artikel,
maupun tajuk rencana serta surat pembaca. Nah, permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita, ya udah sudah Anda sebutkan, yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan atau berita hoax ya. Di samping itu harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal yang biasa-biasa saja. Nah, berkenaan dengan hal itu, aktual atau hal-hal yang biasa saja. Kalau saat ini biasanya ya berita itu bisa dimainkan ya. Permasalahan aktual atau tidaknya bisa dimainkan tergantung redaksinya. Redaksi bisa menaikkan tagar permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Bisa jadi hal yang harusnya dibahas, redaksi bisa juga menutupnya gitu. Itulah kekuasaan media. Bahkan Ana pernah mendengar sebuah negara menyebutkan bahwasannya media di dalam sebuah negara adalah sebuah jantung yang bisa menguatkan sebuah negara atau menghancurkan negara tersebut gitu ya. Nah, itulah media, kuatnya media itu seperti itu. Nah, fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah agar persepsi itu memiliki nilai opini yang bermutu tinggi. Jadi ketika redaksi ingin membahas tentang pandemi, maka tidak serta-merta hanya berdasarkan satu permasalahan atau satu peristiwa, satu berita saja. Mereka mengumpulkan banyak berita, kemudian dianalisis, kemudian dibentuklah sebuah opini baru atau opini yang berkaitan dengan berita-berita tersebut menjadi satu bagian yang kompleks begitu, yang kompleks. Dan disebutlah dengan teks editorial. Redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi ya. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Misalnya permasalahan tentang pandemi. Mereka tidak hanya sekedar menyampaikan pandemi itu kayak gini, bermasalah seperti ini, penanganannya tidak baik, kemudian masyarakat tidak peduli dan lain sebagainya. Nah, di dalam editorial bukan hanya sekedar gagasan-gagasan dan pendapat serta argumen belaka begitu. Tapi mereka juga di dalam teks tersebut juga memberikan rekomendasi atau solusi untuk penyelesaian masalah yang terdapat di dalam permasalahan-permasalahan yang dibahas begitu. Nah, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Ingat, eksposisi kita sudah pelajari di kelas 10 ya. Eksposisi itu merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi, yang di dalamnya ada gagasan dan juga ada argumentasi. Argumentasi itu bermaksud untuk meyakinkan. Nah, setelah argumentasi itu dia meyakinkan pembaca atau khalayak umum, maka dapat mempengaruhi khalayak umum sehingga solusi tadi dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, ada eksposisi permasalahan tentang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Argumentasinya agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Tentunya di dalamnya di dalam eksposisi itu tadi ada yang namanya rekomendasi atau solusi agar sampah itu dibuang pada tempatnya dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah masyarakat yang sehat, terhindar dari sampah gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya sebuah gagasan belaka begitu ya. Tapi langsung memberikan memberikan rekomendasi dan solusi. Nah, gaya penulis eksposisi itu ya. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola seperti contoh proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi dan kontras. Nah, editorial ini mencakup luas ya. Nah, kalau kita bilang proses atau dan sebab akibat, berarti dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teks eksplanasi ya. Kalau dia berupa gagasan dan
argumentasi berarti dia eksposisi begitu. Kalau berupa contoh berarti dia masuk pada teks yang mengedepankan pola ilustrasi. Nah, kalau dia berupa definisi berarti deskripsi, teks deskripsi ada definisi. Klasifikasi berarti itu berkaitan dengan teks laporan. Analisis berarti analisis juga pada teks laporan hasil observasi. Ya. Komparasi berarti teks yang sifatnya membandingkan atau teks analogi. Dan kontras. Jadi di dalam editorial ini mencakup pola pengembangan teks yang luas, ya, yang luas. Nah, kalau dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris. Nah, berisi tesis, pernyataan umum ya. Jadi eksposisi, sifatnya eksposisi. Diikuti oleh argumen-argumen dan diakhiri dengan penegasan ulang atau argumentasi atas argumentasi-argumentasi tersebut. Nah, ketiga unsur tersebut dalam editorial wajib hadir, harus ada, tidak boleh tidak. Nah, untuk dapat mengetahui permasalahan dalam teks editorial, mari kita berlatih membaca teks editorial. Ini contoh teks editorial. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis, merugi 22 triliun rupiah selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait, mendengarkan penjelasan direksi Pertamina dan pandangan Menko Equin yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasarkan kesimpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada minggu kemarin. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG non subsidi 12 kg itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamati undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Equin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak diminta pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditunjukkan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi 22 triliun rupiah selama 6 tahun menjadi regulator LPG sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga LPG. Dalam peran dan tugasnya yang mulai inilah Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Nah, sumber kedaulatan rakyat 6 Januari 2014.
Nah, inilah dia contoh teks editorial. Di dalam teks ini ada apa saja? Ada gagasan, tentu, tesis, pendapat. Ada argumen berupa fakta dan data, ada tentu. Ya, ada. Ada apa lagi? Ada proses kenaikannya ada. Sebab akibat kenaikan ada. Klasifikasi tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Definisi, nah, mungkin tidak ada. Analisis, oh tentu rata-rata di sini merupakan analisis tentang kenaikan harganya. Mengapa bisa naik? Komparasi, perbandingan ada, membandingkan yang ada membandingkan tadi ya. Membandingkan kinerja ada membandingkan beberapa hal yang berhubungan dengan komparasi dan kontras. Ya terlihat itu membuktikan bahwasannya teks editorial itu lebih kompleks pembahasan atau pola pengembangannya dibandingkan pola pengembangan teks-teks yang lainnya. Meskipun secara umum teks editorial itu hampir sama dengan teks eksposisi. Baik, itulah dia contoh dari teks editorial. Nah, untuk itu teks editorial kita akan tahu teks editorial itu berdasarkan ciri. Kita sudah membaca teksnya, kita akan lihat ciri dari teks editorial ini. Nah, dalam proses pembuatan teks editorial, dia memiliki ciri kehati-hatian. Mengapa kehati-hatian? Karena di dalam teks editorial ini sifatnya analisis terhadap banyak permasalahan atau peristiwa. Jadi, si redaksi harus berhati-hati memberikan pendapatnya. Karena pendapatnya ini bisa saja menjadi buah si malakama bagi redaktur. Nah, kemudian menghindari pendekatan kritis yang tajam. Jadi kritisnya tadi tidak harus mengena sekali. Cukup dengan sesuatu hal yang sifatnya umum. Tidak boleh tajam sekali. Itu editorial. Meskipun sekarang banyak sekali teks-teks editorial yang sifatnya tajam, menusuk, khususnya menusuk pemerintah gitu ya. Kemudian pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Jadi di dalam teks editorial ini mengedepankan sifat aspek politik dibandingkan aspek yang bersifat sosial gitu. Nah, itu adalah ciri dari teks editorial. Nah, itu untuk kelas atas. Ada ciri juga yang untuk kelas bawah. Orang-orang yang memiliki strata berada di kelas bawah, strata bawah atau menengah gitu ya. Berani. Ya, ciri dalam teks ini menyiratkan bahwasannya penulisnya berani. Progresif, atraktif. Nah, biasanya di sini baru muncul bahwasannya pendekatan kritis yang lebih atau bersifat tajam. Itu biasanya untuk editorial yang kelas bawah. Lebih tajam. Kemudian lebih memilih pendekatan sosiologis dibandingkan politis karena dia berada di kelas bawah. Jadi mengedepankan sosial dibandingkan politis. Kalau misalnya dia itu kelas atas, maka mendepankan politis dibandingkan sosial. Nah, oleh karena itu, teks editorial memiliki 5 fungsi, ya, 5 fungsi. Mungkin fungsinya bisa lebih dari itu. Tapi setahu ana, ada 5 fungsi teks editorial, yaitu menjelaskan fakta dan peristiwa dan akibat ya, kepada masyarakat atau khalayak umum. Kemudian untuk mengetahui ya latar belakang dan isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang.
memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Kemudian yang terakhir itu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau permasalahan yang sedang dibahas. Taib, itu adalah fungsi dari teks editorial. Selanjutnya, teks editorial memiliki sifat, ya. Sifat yang pertama itu krusial. Apa itu krusial? Krusial itu penting atau sifatnya itu genting. Mengapa? Karena yang dibahas itu sesuatu yang menjadi sorotan utama. Jadi editorial itu bersifat krusial. Kemudian isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian memiliki karakter yang konsisten, jadi tidak berubah-ubah gitu. Konsisten. Pandangannya tadi tidak berubah-ubah, jadi konsisten tetap terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Itu adalah sifat dari teks editorial. Nah, teks editorial juga punya jenis. Jenis yang pertama itu editorial interpretatif. Biasanya kalau editorial interpretatif itu menjelaskan makna isu-isu dari peristiwa yang terjadi yang tengah diangkat oleh media massa. Itu interpretatif. Nah, ada juga editorial kontroversi, meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Jadi yang menjadi kontroversi, jadi permasalahan itu diangkat untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Kemudian ada editorial penjelasan. Biasanya hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Itu kalau penjelasan. Nah, untuk itu tadi Ana sudah jelaskan bahwasanya teks editorial ini mirip dengan teks eksposisi. Akan tetapi berbeda. Kalau eksposisi itu kan terdiri dari tesis secara berurutan, pendapat, kemudian argumen, kemudian penegasan ulang. Nah, kalau editorial itu yang pertama itu pengenalan isunya. Isunya apa? Kalau di sini Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Nah, isunya itu. Ya. Isunya berkenaan dengan itu. Kemudian setelah dikenalkan isunya baru nyampaikan pendapat. Kalau di eksposisi kan sampaikan pendapat dulu. Nah, baru dikasih argumen. Nah, kalau pengenalan ini, kalau di editorial kita kenalkan isu, permasalahan, kemudian sampaikan pendapat berupa tesis, kemudian di dalamnya juga ada argumen-argumen, proses sebab akibat, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Penegasan ulangnya itu berupa simpulan, saran atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu atau permasalahan tersebut. Taib, itu adalah hal-hal yang perlu dikenalkan dalam teks editorial. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ana ini dapat dipahami dengan mudah dan mendatangkan kebaikan serta manfaat. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.